Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah diberikan oleh Allah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman lebih utama seperti Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita sudah hampir memasuki malam-malam yang dikatakan sholat sunnah khair, malam nisfu Sya'ban yang nanti akan kita jalani setelah selesai kita sama-sama berkhidmat ke Guru Agung di dalam manaqib offline di pesantren Sirna Rasa. Nanti malamnya kita melaksanakan sholat sunnah khair. Ini adalah bingkai daripada salah satu ibadah yang wajib untuk ikhwan yang sudah mendapatkan talqin zikir daripada Syekh Mursyid, yang paling afdolnya yaitu melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban pada malam 15 nanti. Maka di sini bila mereka betul-betul bisa istiqomah, bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian amaliyah yang tertulis dalam amaliyah mursyid yang bisa dilaksanakan oleh para ikhwan semuanya. Maka di sini di dalam kitab Fadhailus Suhur, di dalam bab tentang bulan Sya'ban, di huruf kedua di bulan Sya'ban tentang al-ahdu, di mana Syekh Mursyid menjelaskan wa amal ainu fi hajas syahri al-ahd, dan adapun huruf ain pada bulan ini adalah al-ahd. Al-ahdu adalah perjanjian. Dalam konteks Islam, istilah al-ahdu atau perjanjian mencakup berbagai hukum dan sosial. Maka al-ahdu itu banyak bermacam-macam kalau kita hubungan secara hukum dan sosial. Contohnya yang kita lakukan adalah al-ahdu mengambil baiat, talqin zikir dari Syekh Mursyid. Tetapi dari segi umum perjanjian juga ada perjanjian di alam kubur, dikatakan barjah atau sekat atau pemisah. Ada perjanjian antara Allah dan para anbiya, antara Allah dengan para anbiya dan para anbiya bersama dengan orang-orang ahli silsilah. Itu adalah perjanjian, termasuk antara perjanjian laki-laki dan wali nikah dari perempuan untuk namanya laki-laki itu menikah dengan anaknya. Itu pun termasuk al-ahdu. Walaupun nantinya akan menjadi al-aqdun, yaitu menikah. Bagaimana akadnya antara namanya penghutang yang dan dihutangkan. Maka ada namanya perjanjian. Perjanjian konteks jual beli dan perjanjian dalam beramal. Itu pun semua dikatakan adalah al-ahdu. Maka dari makna bagaimana seseorang itu menjaga sesuatu dan memelihara waktu demi waktu, maka makna asal daripada al-ahdu itu digunakan untuk mengistilahkan suatu perjanjian yang wajib dijaga. Kenapa wajib dijaga? Karena kalau seseorang sudah berjanji, jangan ingkar janji. Kebanyakan tahu yang berjanji, yang
kau yang mengingkari. Itu banyak dilakukan. Maka sekarang itu luar biasa. Banyak para pejabat misalnya. Mereka tuh berjanji menjadi salah satu bagian daripada perangkat negara. Mereka berjanji di atas Al-Quran atau di atas Injil atau di atas nama kitab-kitab lainnya, bahwasannya mereka harus berbuat jujur, tapi kenyataannya akan menjadikan halangan untuk mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena setiap manusia bila seorang melanggar perjanjian itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu harta, tahta, wanita. Maka dalam hal ini, maka pentingnya bukan hanya perangkat pemerintah, perangkat negara, tetapi juga pentingnya bagaimana para ulama yang bersinergi dengan umara itu jangan sampai melepaskan ikatan perjanjiannya sesuai dengan perjalanannya. Jangan sampai mereka terperosok dengan janji. Janji itu adalah harus kita tunaikan. Kalau kita tidak tunaikan, maka berdosalah kita. Maka setiap ikhwan yang sudah mengambil baiat zikir dari Syekh Mursyid, yang diambil dari alam hakiki, dimasukkan cahayanya ke dalam hati ini, maka mereka bisa mengistiqomahkan dengan syarat mereka itu melakukan sesuai yang sudah diberikan dengan porsi kekuatan dari masing-masing ikhwan. Karena tidak semua ikhwan juga mampu untuk melaksanakan amaliyah ini. Karena amaliyah yang dilakukan ini adalah amaliyah khusus untuk orang khusus, jalan terkhusus untuk sampai kepada yang maha khusus. Maka ini harus bisa dilalui fase demi fase dengan baik. Kita kembali. Pentingnya harta, tahta, wanita atau pria yang menjadi halangan. Maka setiap alim ulama yang sudah diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan suatu gambaran yang Allah perintahkan, gambaran yang Allah larang, yang mereka akhirnya endingnya mereka menjadi baik atau buruk, itu adalah kewajiban para ulama. Maka di situ pentingnya harta para ulama agar mereka tidak tergelincir dengan hal-hal yang membuat mereka itu terpancing dengan nafsunya, sehingga mereka tergoda untuk tidak melaksanakan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Tapi mungkin kita sulit menerima bila ada orang yang berkata ulama harus kaya. Ulama dan kekayaannya seolah 2 hal yang tak bisa disandingkan. Lihat Pamirsa Abah. Lihat Syekh